seperti Sri Kandi lah ya. Jadi kalau kita lihat ya banyak ya, ada beberapa bisnis proses dari Perpusnas ini bisa dijadikan aplikasi umum ya, dan kita sudah sepakat untuk memilih ya InDeSlide ya, karena ini merupakan aplikasi ya yang pokok, yang utama ataupun urat nadinya dari sebuah perpustakaan ya. Jadi sifatnya umum, semuanya itu memerlukan layanan katalog. Katalog itu kan adalah hal yang sangat basic ya di dalam perpustakaan ya. Jadi pada tahun ini ya kita ada menganggarkan ya memang sedikit, hanya tahap perencanaan. Jadi kita mengharapkan bulan September ya ataupun akhir Agustus ya ini dokumen specification ataupun requirement daripada InDeSlide sebagai aplikasi umum itu bisa kita selesaikan, sehingga selanjutnya ya kita bisa mulai ya di dalam developing. Nah, jadi begitu langkah-langkah yang sudah kita buat ya, kita baru tahap pembuatan requirement analysis dan specification daripada perangkat lunak tersebut. Kemudian memang sekaligus saya laporkan kepada Pak Kepala ya, ada banyak hal ya yang harus kita siapkan ya, menyangkut dengan data itu sendiri dan juga menyangkut dengan perangkat lunak yang lainnya yang kemudian ya, akan kita aplikasi umumkan ya. Jadi seperti ISBN yang bisa menjadi aplikasi umum berbasis cloud ya, di mana nanti akan dimanfaatkan oleh para penerbit ya. Juga di kabupaten kota itu kan dari pengamatan kami dan juga perbincangan dengan Pak Adin ya, sepertinya kabupaten kota itu memerlukan satu aplikasi untuk menghitung ya nilai indeks literasi per kabupaten kota. Nah, jadi itu adalah kandidat-kandidat ya yang ke depan ya setelah InDeSlide ini bisa kita buat menjadi aplikasi umum ya, termasuk juga di akreditasi ya, dan juga untuk apa itu namanya di deposit ya, serah terima karya cetak dan karya rekam ya. Jadi itu merupakan rencana lanjutan ya yang akan kita kerjakan di dalam penerapan SBBE di Perpusnas ya. Juga di pendataan itu sendiri ya, kita sudah mulai ya melakukan pendataan. Jadi kami banyak dibantu ya dengan dana Dekon ya, dan juga koordinasi ya dengan Pak Deputi dan jajarannya dari PU PK dan Pusat Perpustakaan Sekolah Madrasah dan Perguruan Tinggi. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Kepala atas kebijakan memplotkan pendataan di dalam Dekon 2021 ini. Jadi aplikasi sudah kita bangun dan sudah dipergunakan di setiap kabupaten kota. Jadi memang belum bersifat aplikasi umum, belum cloud based, masih software model biasa ya. Dan perkembangan saat ini aplikasi sudah mulai agak stabil, dan juga kabupaten kota sudah mulai nampak ya mereka antusias dengan berbagai macam rangsangan yang kita buat ya untuk melakukan pendataan ya. Jadi kita mengharapkan ke depan ya semangat yang ada di kabupaten kota itu terus kita dampingi ya, sehingga tahun depan itu bisa lebih banyak lagi ya yang bisa kita data. Oke, baik, demikian ya kira-kira gambaran ringkas saya sekaligus sebagai laporan kepada Pak Kepala dan juga pada Pak Cahyono sebagai ya mungkin sebagai komandannya SBBE nasional nih, karena ini menjadi tugas pokok beliau ya.
Dan kita mengharapkan ya kerjasama ini baik formal maupun informal di WA Group. Ya, kita punya WA Group orang Pusdatin dan juga langsung dengan asdepnya di situ. Jadi lebih intens ya, lebih semangat pada rekan-rekan untuk merampungkan ya roadmap SPBE nasional ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Selanjutnya kami persilakan Pak Cahyono Tribiolo untuk menyampaikan paparan terkait dengan modernisasi birokrasi. Silakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Kepala Perpustakaan Nasional, Bapak Ibu pejabat tinggi pertama, Madi dan pertama, dan pejabat fungsional dan Bapak Ibu semuanya. Mohon izin bisa saya coba jelaskan ini mengenai apa kerangka dari kita di nasional untuk bisa menjadi bagian tujuan dari mencapai visi dan misi bangsa. Ya, mungkin izin bisa pakai mic mungkin saya. Oke, terima kasih. Ini ada beberapa hal Pak yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah beberapa catatan yang saya peroleh dari Ibu Ses. Pertama adalah bahwa sudah ada 6 provinsi ya yang ini menjadi kayak semacam kerjasama atau mungkin komunitas yang bisa sudah terbentuk, di mana di dalamnya dari 6 provinsi itu ada 50% pengguna kabupaten kota itu yang sudah terhubung ke Insight. Kemudian harapannya saya juga tadi ini juga benar Bapak Ibu semuanya. Kalau kita di pemerintah itu kan biasanya punya instrumen kebijakan gitu. Sedangkan instrumen kebijakan ini yang kita seharusnya bisa manfaatkan. Nah, contohnya misalkan kami di Kementerian Pan-RB punya instrumen kebijakan terkait dengan indeks reformasi birokrasi. Kalau transformasi digital tidak dikaitkan dengan reformasi birokrasi, orang mungkin nggak akan ngeh gitu bahwa ini penting harus dilakukan. Nah, tadi Ibu Sesmen juga sampaikan bahwa kalau akreditasi dari perpustakaan itu juga kita kaitkan bahwa mereka juga harus memiliki standar baku terhadap layanan perpustakaan, sistem baku perpustakaan, dan itu menggunakan Insight ya seharusnya itu menjadi hal yang mereka harus lakukan gitu kan. Nah, terus tadi juga disampaikan bahwa ada 164.000 perpustakaan gitu. Saya kebayang bahwa kalau ANRI itu punya tagline sebagai kolektif memori bangsa gitu kan, maka seharusnya perpustakaan nasional juga punya tagline bahwa seharusnya semua pustaka atau perpustakaan itu menjadi satu, itu menjadi pengetahuan bangsa gitu kan. Tidak lagi kita datang, saya mungkin ada perpustakaan di kantor punya ada 100 buku gitu, kemudian nanti datang lagi ke instansi lain ada 200 buku gitu. Nah, kalau itu ternyata 164.000 perpustakaan ini bisa kita akses dalam satu sistem gitu kan, kebayang bahwa kita hanya duduk saja di ruangan di kantor Kemenpan dan saya bisa mencari semua buku yang terkait dengan aparatur negara gitu. Dan ternyata buku-buku tersebut adanya mungkin di instansi yang lain, saya bisa cek ke sana, bisa lihat ke sana. Nah, ini kebayang bahwa masyarakat, semua pihak dari stakeholder itu merasa inilah yang kita harapkan dari layanan perpustakaan. Nah, inilah yang kita coba sampaikan Bapak Ibu semuanya, bahwa seharusnya kita sudah mulai mengarah kepada
modernisasi layanan pemerintah berbasis digital yang tidak lagi kita lihat sebagai sektoral masing-masing instansi, tapi sudah harus melihat sebagai satu kesatuan bangsa. Nah, saya coba alainkan dengan yang ada di Perpustakaan Nasional seperti apa. Nah, slide selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini, saya ingin sampaikan pesan bahwa kita sudah tidak bisa lagi melihat ke dalam, kita nggak bisa lagi bersaing antar instansi. Seharusnya kita sudah melihat bersaing dengan internasional. Yang Bapak Kepala Perpustakaan sampaikan Pak, yang video gitu kan, bahwa ini menjadi contoh bahwa kita seharusnya menjadi ya mercusuar, menjadi contoh bukan di internal pemerintah, bukan di bangsa, tapi menjadi contoh kepada bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, kalau itu sudah kita punya semangatnya ke sana, maka ke depan kita akan mencapai sudah nggak lagi di tataran angka 4 nih Pak, tapi sudah mencapai tataran angka 5. Kalau itu industri 4.0, seharusnya kita sudah menjadi society 5.0. Kalau itu kita sudah mencapai governance 4.0, collaborative government, maka future governance itu akan mengarah ke sana. Nah, karakteristik yang bisa kita lihat di sini itu adalah bahwa semua akan mulai berpikir tidak lagi terhadap digital, tapi bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, citizen centric. Nah, inilah yang kita harapkan. Jadi saya jadi ingat Bapak Ibu semuanya, waktu saya masih SMP kelas 3 itu diminta sama guru untuk cari ke perpustakaan. Nah, lalu itu saya carinya adalah ke Perpustakaan Nasional yang ada di Salemba. Nah, saya senang banget dengan datang bahwa wah ini banyak banget buku-bukunya gitu. Kemudian saya ini tanya, bisa nggak kita fotokopi satu halaman yang kita butuhkan ke sana gitu. Nah, pada waktu itu saya kan karena ngerti komputer gitu sejak kelas 3 SMP, terus ini ada scannernya, daripada saya nyetak fotokopi, saya nggak bisa scan aja, nanti saya file itu saya ambil gitu, atas izin dari petugas di situ. Nah, jawabannya itu nggak bisa gitu. Dan saya mau jelasin ya, kalau tidak bisa digunakan, saya sendiri deh yang gunakan saja, saya bisa mengoperasikan gitu. Oh, nggak boleh gitu. Nah, saya sekian lama itu, kemudian saya kembali lagi ke sini di tahun yang lalu gitu, kembali teringat bahwa ya berarti seharusnya masyarakat tuh maunya seperti apa gitu. Apakah masyarakat itu cukup dengan melihat saja, terus kemudian datang nih bukan lagi jam 8 pagi, mungkin datangnya jam 7 pagi, karena dia jam 8 mau presentasi dan kebetulan dokumen atau yang dilihat itu dia butuh dilihat dari perpustakaan gitu kan. Jadi kan sudah bias tuh terhadap kita datang fisik, kita melihat dokumen, kita melihat jam layanan, sudah bias ke sana. Nah, itu semakin cepat terjadi karena ada yang warna oranye, teknologi disruption, VUCA, ada kejadian pandemi, kemudian sekarang sudah banyak berubah lagi, banyak bencana alam, climate change. Nah, saya juga jadi teringat bahwa saat ini sekarang kita sudah mulai landai terhadap COVID, tapi pola budaya kita sudah berubah dengan COVID. Anak-anak kita yang mungkin saya punya anak SD mau masuk ke SMP gitu, mereka sudah tahu caranya untuk keluar dari sekolah tanpa ketahuan, dan itu menggunakan Zoom gitu. Dia tinggal rekam saja 3 detik, 4 detik, dan dia bisa lakukan tersebut. Dan itu bukan lagi tataran anak mahasiswa kita yang belajar IT, tapi sudah yang anak SD. Dan dia hanya melihat itu dari YouTube gitu. Nah, kan saya jadi miris itu bahwa mereka sudah nggak lagi melihat itu dari perpustakaan, tapi mereka bisa melihat itu dari YouTube. Dan YouTube itu mereka anggapnya menjadi perpustakaan yang digital yang seluruh dunia bisa diakses oleh anak-anak tersebut. Nah, kalau kita bisa merubah pola tersebut, maka seharusnya kita bisa menjadi bagian yang memang menunjang pengetahuan bangsa.
Nah, inilah yang kita harapkan ke depan, dan ini juga yang kita lakukan di Kementerian Pan-RB akan menuju menjadi future governance. Nah, future governance itu seperti apa? Slide selanjutnya. Nah, ini. Jadi sudah nggak lagi kita fokus kepada pemerintah itu sendiri. Nah, tadi pagi ya Bu Sesama, tadi pas itu jam 8 buka gitu kan. Itu bukan, kita nggak bisa lagi melihat, oh saya bukanya jam 8, Anda nggak boleh datang jam 8, harus datangnya sesuai jam waktunya saja. Nah, kembali ke pertama, bahwa fokusnya masyarakat itu apa gitu. Nah, itulah yang kita harus buka sebesar-besarnya. Waktu saya datang ke Kemenpan, silahkan nih datang semua, datang parkir, kenapa nanti ditunggu pejabatnya atau stakeholdernya datang, kemudian kita bisa berikan pelayanan gitu kan. Nah, pola-pola tersebut itu sudah mulai harus kita berikan, bahwa tujuannya adalah kepada citizen centric. Kemudian yang ke bawah, efisiensi. Kita selalu berpikir bahwa dulu kita jargonnya adalah efisien dan efektif, tapi sekarang sudah mulai bergeser kenyamanan dan keterbukaan. Kapan saja kita bisa lakukan itu, kita bisa akses. Waktu dulu saya kerja di Kementerian Keuangan, kita masih punya peraturan bahwa nanti kalau membayar pajak itu harus sesuai dengan jam kantor pajak. Kalau mau membayar biaya impor ekspor harus melihat jam layanannya. Nah, padahal orang tersebut mau memberikan uang kepada negara gitu kan. Ini orang mau berikan uang kok malah dihambat gitu kan. Mending kalau bank gitu, ini uang kita diambil terus kemudian kita bisa ambil. Ini bukan uangnya pemerintah, ini uangnya rakyat yang mau diberikan kepada negara, tapi harus kita atur. Nah, ini kita merubah bahwa pembayaran pajak bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun gitu kan. Itu dengan model penerimaan negara, dan itu bisa dilakukan via ATM, e-banking dan lainnya. Nah, kalau pola tersebut kita sudah berubah, ya berarti apa yang kita kerjakan efisien, efektif gitu. Oh, kita punya pegawai, misalkan waktu dulu Kementerian Keuangan 80.000 pegawai. Kalau itu harus masuk 24 jam, itu enggak efisien. Ya udah, berarti yang masuk siapa? Yang masuk adalah sistem akan berjalan 24 jam, tidak perlu lagi ada yang mengawasi, langsung dicek ke sana, sehingga masuknya kepada convenience dan transparansi. Nah, begitu juga yang bawah, government leading. Ini mungkin yang disampaikan di akhir-akhir ini di arahan Bapak Presiden mengenai penggunaan produk dalam negeri. Arahannya adalah bahwa kalau itu kita menggunakan e-katalog di LKPP, mungkin kita sudah nggak perlu lagi ada platform digital yang itu dibangun dari pemerintah. Kita bisa memanfaatkan Tokopedia, Shopee, yang lainnya yang memang sudah jadi marketnya, kolaborasi gitu. Dan nanti di pemerintah tinggal memanfaatkan saja nih, oh ternyata akses tersebut bisa diberikan Tokopedia kepada LKPP. Nah, hal yang sama waktu yang dahulu, waktu saya di Kementerian Keuangan juga lakukan pola seperti itu. Bank fintech itu sudah punya sistem know your customer policy. Nah, kalau itu sudah punya sistemnya, maka tidak perlu lagi Kementerian Keuangan membuat sistem yang serupa. Yang terpenting adalah back office-nya, mereka tinggal membayar, customer-nya sudah pasti ada di fintech. Nah, ini yang kita harapkan untuk menjadi sebelah kanan. Nah, selanjutnya, kalau sudah mengarah ke seperti yang tadi, ini saya berikan ilustrasi yang kami dapat dari kerjasama dengan Korea Digital Government Cooperation Center. Jadi ada 3 tahapan atau 3 journey di sini. Paper government gitu kan. Nah, ini semua loket-loket kita datang. Kemudian nanti datang ke kantor pelayanan pajak, datang ke kantor pertanahan, nanti datang kantor ekspor impor bea cukai, datang ke kantor layanan kesehatan pendidikan, geser semuanya. Nah,
Ini kalau saya ilustrasikan dari gambar yang di bawah, ini kalau kita di zaman dahulu ya kita masih masing-masing saja nih. Kalau itu dari sistem jalan yang dibangun ya semua punya jalurnya sendiri-sendiri. Nah kemudian kita sudah mulai bergeser kepada e-government. Tapi ternyata bahwa apa yang kita harapkan dari e-government saat ini di SPBE sudah tidak lagi mencukupi untuk kita bisa bersaing di internasional. Maka sekarang sudah mulai bergeser menjadi digital government. Nah, pada saat kita e-government, semua instansi punya aplikasinya sendiri-sendiri. Bahkan kalau kita di Kementerian Keuangan ya, pengelolaan Biro Perencanaan Penganggaran itu, maka semua dulu punya e-finance sendiri gitu kan. Nah kemudian Kementerian Keuangan sudah merubah bahwa nggak perlu lagi membuat e-finance sendiri, cukup dengan satu saja, aplikasi SPAM, aplikasi Sakti sebagai yang sesama. Nah itu kita sudah mulai nih bergeser bahwa aplikasi yang ada di masing-masing instansi kembali lagi harus sesuai dengan core bisnisnya, kewenangan di masing-masing instansi. Nah kalau kewenangannya itu adalah perpustakaan nasional, maka yang disampaikan oleh Ibu Sestana tadi bahwa ya seharusnya pembinanya untuk sistem perpustakaan nasional adalah di perpustakaan nasional gitu kan, dan itu sudah relevan ke arah sana. Nah pada saat itu sudah saling mulai terhubung, kita akan mulai diribetkan dengan banyaknya pengguna-pengguna sudah mulai ramai gitu kan. Nah kalau itu sudah mulai ramai, kita sudah mulai harus menata, bergeser ke arah sebelah kanan. Sehingga kalau itu sudah mulai banyak, ada 24.000 aplikasi gitu, kita kebayang bahwa kita harus mengelola sebanyak itu, dan akhirnya keamanannya, standarnya itu sudah nggak jelas. Nah kita harus mulai menata ke sana, ke kanan, menjadi digital government. Nah kalau menjadi digital government, maka seharusnya ini pola pemikirannya dari teknologi yang berkembang, maka perpustakaan nasional itu sudah nggak lagi berubah, nggak menjadi aplikasi aplikasi yang kita lihat sekarang ini, tapi menjadi e-services. Data semua dokumen itu bisa langsung diakses oleh semua sistem yang menggunakan. Mungkin sistem pendidikan, ada sistem pembelajaran, itu bisa mengakses ke sana. Nah, inilah yang kita harapkan ke sebelah kanan. Dan selanjutnya, next slide. Nah, ini arahan Bapak Presiden bahwa di tanggal 8 Februari itu 2021, pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi bukan lagi administrasi pemerintahan yang kita utamakan, tapi yang kita utamakan adalah layanan publik. Di bidang pemerintahan, ke depan diperlukan pemerintahan DILAN itu digital melayani. Nah, kalau arahan Bapak Presiden seperti ini, visi Bapak Presiden seperti ini, maka bagaimana kita mewujudkannya di bawah? Maka seharusnya menjadi inklusif dan aksesibilitas layanan. Tadi sudah disampaikan jelas, Pak Kapus Datin disampaikan bahwa aksesnya sudah bisa dilakukan. Inklusif tadi di gedung ini bisa diakses oleh semua kalangan. Akses ini bisa juga di perpustakaan nasional, perpustakaan yang lainnya. Kemudian yang dua, seharusnya menjadi keterpaduan layanan secara nasional, kemudian standar layanan nasional dan transformasi digital. Nah inilah yang kita harapkan selanjutnya, bahwa di dalam pasal 2 ayat 1 SPBE dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, integritas, dan keamanan. Nah kalau ini sudah kita harapkan ke kanan, maka jawabannya apa yang kita hadapi hambatannya, mulai dari disparitas kapasitas masyarakat, sumber daya, literasi digital, ini yang akan kita hadapi. Dan kalau nanti rekan-rekan dari perpustakaan nasional itu menghadapi keterbatasan sumber daya terhadap anggaran, resource teknologi, maka dengan adanya tim koordinasi SPBE nasional, kita kan fokus ke sana, fokus kepada mendukung tujuan dari perpustakaan nasional. Nah, selanjutnya, ya ini kalau kita mengikuti arsitektur SPBE, maka yang diutamakan adalah yang sebelah kiri dahulu, proses bisnis lintas sektor, baru menjadi layanan digital. Setelah itu menjadi layanan digital, barulah aplikasi
bangun aplikasi itu disiapkan. Bukan disiapkan aplikasinya dahulu gitu, tapi disiapkan dulu proses bisnisnya. Nah, proses bisnisnya inilah yang kita harapkan tadi, bahwa proses bisnis memang lintas sektor seluruh instansi yang kalau itu di perpustakaan nasional sebenarnya meng-cover semua perpustakaan, baik itu instansi pusat dan pemerintah daerah atau bahkan dengan pihak yang lainnya. Nah, harapannya adalah nanti ke depan kalau itu kita sudah menetapkan ada 3 aplikasi umum, ada Srikandi, ada SPSE, ada KPP, ada Lapor, maka seharusnya menjadi ada sistem nasional perpustakaan. Nah, apakah nanti namanya atau kontennya seperti apa aplikasinya kami persilahkan. Dan selanjutnya, nah ini mungkin saya coba mencuplik sebagian ya yang saya tahu aja dari Undang-Undang 43 2007 mengenai perpustakaan. Maka di situ sudah tertulis bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku, guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para mustaka. Saya highlight adalah sistem yang baku. Nah, kalau sistem yang baku berarti sistem itu adalah kelompok elemen yang terintegrasi bekerja sama mencapai satu tujuan. Maka aplikasi hanya bagian saja. Ada proses bisnis, ada layanan, data, dan aplikasi yang terintegrasi. Dan itu ada kata kuncinya adalah baku. Nah, kalau itu baku, maka seharusnya sistem menjadi aplikasi umum, semua diakses yang sama. Nah, kemudian di dalam pasal 7 ayat 1 sudah disampaikan bahwa pemerintah berkewajiban mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional. Nah, ini kalau kita lainkan dengan pelaksanaan kebijakan SPBE dan Satu Data Indonesia, maka di dalam Perpres SPBE itu sudah ditulis definisinya adalah aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah. Karakteristik itu sudah terpenuhi semua di aplikasi InListWrite tadi. Sudah ada lebih dari 6 provinsi menggunakan, 50% di dalamnya itu sudah menggunakan. Berarti sudah dipakai. Nah, kalau ini kita akan mendukung terhadap layanan perpustakaan menjadi layanan pendidikan terpadu secara nasional, maka di slide selanjutnya dalam kerangka SPBE kita ada pasal 36 terkait dengan aplikasi umum. Di dalamnya ini saya coba highlight, ada berapa ayatnya adalah aplikasi umum akan ditetapkan oleh Menteri PAN-RB. Kemudian pembangunan dan pengembangan aplikasi umum berdasarkan pada arsitektur SPBE nasional. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapus Datin bahwa arsitektur SPBE untuk perpustakaan nasional itu sudah diinisiasi penyusunannya di tahun lalu, dan seharusnya di tahun ini sudah bisa ditetapkan atau sudah bisa didefinisikan, dan itu menjadi dasar untuk pembangunan dan pengembangan aplikasi umum nanti. Nah, selanjutnya kalau itu sudah ditetapkan menjadi keputusan Menteri PAN-RB, maka di dalam pasal 37-nya disampaikan bahwa setiap instansi pusat dan Pemda harus menggunakan aplikasi umum. Nah, nanti tadi Ibu Sesama sampaikan bahwa kalau ini sudah ditetapkan, maka Ibu bisa sampaikan instrumen ini sudah tidak boleh lagi untuk mengembangkan aplikasi sejenis. Nah, di situ sudah tertulis bahwa dalam hal instansi pusat dan pemerintah daerah tidak menggunakan aplikasi umum, instansi pusat dan pemerintah daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum. Dan apa yang disebut dengan aplikasi umum dan sejenis, ada kriterianya di bawah. Dan kalau itu ternyata dari sisi proses bisnis dan efisiensi itu tidak bisa terjawab, maka kepala daerah, pemerintah daerah, dan instansi pusat harus menghentikan penggunaan aplikasi sejenis. Nah, inilah yang kita harapkan Bapak Ibu semuanya, bahwa ini bisa menjadi bagian dari instrumen yang kita bisa pakai di SPBE untuk mendukung dari kebijakan perpustakaan nasional. Oke, selanjutnya. Nah, tadi ada arahan Bapak Presiden, ada pola pikir dari Perpres SPBE, maka nanti akan berubah menjadi seperti ini untuk informasi pelayanan publik.
aplikasi-aplikasi yang sejenis, yang mirip-mirip itu akan kita kompilasi, kita integrasikan sesuai dengan arsitektur SPBE menjadi super apps. Aplikasi-aplikasi sejenis perpustakaan seharusnya menjadi platform digital perpustakaan nasional sebelah kanan. Nah, kalau itu sudah menjadi super apps di sebelah kanan, maka semua layanan publik yang ada di sebelah kiri yang itu masih masing-masing seharusnya bisa menjadi satu di sebelah kanan. Maka sebagai contoh bahwa di Kementerian Pan-RB waktu mungkin bulan yang lalu sudah ada arahan dari Bapak Wapres bahwa meminta seluruh pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan pembangunan mal pelayanan publik. Nah, kalau itu sudah dibangun, disiapkan, maka seharusnya seluruh mal pelayanan publik itu bisa berisi mengenai konten super apps ini. Nah, salah satu kontennya adalah perpustakaan nasional. Itu. Jadi tidak perlu lagi ini kita bisa mengakses perpustakaan itu bisa dari mana saja. Apakah itu dari gedungnya sendiri, dari gedung itu baik itu di perkotaan, wilayah maupun remote area yang itu tidak bisa kita akses tadi wilayah Jawa, wilayah Indonesia Timur, Barat, dan bisa jadi bahwa semua akses itu akan berubah menjadi mal pelayanan publik dengan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi dan tersebar mendekat ke tengah masyarakat yang menjadi gerai layanan pemerintah integrated public service. Masyarakat dapat hadir fisik mendapatkan berbagai macam tematik layanan dengan portal layanan digital nasional dengan standar layanan. Nah, salah satu konten yang nanti dalamnya akan ada layanan perpustakaan nasional. Semua bisa mengakses buku-buku yang ada, semuanya nanti cuma melihat ternyata buku fisik yang bisa mereka dapat akses terdekatnya adalah di perpustakaan di instansi dari pemerintah daerah, mereka bisa mengambil. Nah, kalau pola ini sudah diterapkan, maka di dalam area atau ranah perpustakaan nasional, maka selanjutnya akan seharusnya menjadi seperti ini. Kondisi sekarang mungkin semua akan mengakses ke dalam satu aplikasi di INLIS, dan INLIS itu sekarang sudah ada di mungkin di instansi pemerintah, ada di akademik, ada perpustakaan perguruan tinggi atau kemudian di perpustakaan masyarakat sudah bisa akses. Nah, tapi masih tersebar nih. Kemarin waktu kita diskusi ya Pak Kapusdatin ya ada bilang dari KPK sistem aplikasi perpustakaannya ngambilnya dari Dikbud gitu kan. Berarti ada beberapa aplikasi yang memang dibangun tidak dari menggunakan dari perpustakaan nasional masing-masing. Nah, seharusnya setelah itu kita tetapkan menjadi aplikasi umum SPBE, maka masing-masing instansi sudah harus mulai mengakses kepada sistem informasi yang ada, tapi dengan data yang sudah terkonsolidasi. Masing-masing sistem di instansi sudah harus mengcopy datanya. Tadi sudah disampaikan dari konsolidasi data perpustakaan, semua koleksi itu sudah bisa diakses. Nah, kalau ini sudah bisa diakses semua ke dalam aplikasi umum SPBE untuk perpustakaan nasional, maka masyarakat, baik itu akademisi, peneliti, tadi ada untuk penelitian, pemerintah, pelaku usaha, industri, dan penerbit, maka mau mengakses ke pintu portal manapun pasti akan mengakses data yang sama. Nah, sehingga kalau tadi ada 164.000 perpustakaan, saya kebayang bahwa kita bisa mengakses secara virtual koleksi di seluruh tadi. Nah, harapannya ke sana. Dan itu selanjutnya akan menjadi bertransformasi secara masif di sebelah kanan menjadi e-services. Maka semua layanan publik pemerintah itu jalannya sudah bisa mengakses kepada aplikasi perpustakaan nasional. Sudah berubah lagi, tidak lagi masing-masing sistemnya, tapi sudah menjadi sama. Nah, kalau menjadi sama semua, maka ini akan menjadi e-servicesnya nasional untuk perpustakaan. Dan nanti perpustakaan akan tergabung dalam bagian portal pelayanan publik secara nasional dalam SIPP. Nah, ini menjadi bagian dari e-service nasional untuk layanan perpustakaan. Bisa mengakses di mana saja dan di kapan saja. Dan
mungkin tidak lagi dalam bentuk fisik di sini, mungkin bisa menjadi mobile service yang kita bisa akses dari luar semuanya ke sana. Nah, inilah harapannya Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan inilah yang akan kita bisa capai menuju ke kanan, dan apa yang bisa kita sinergikan, baik itu kebijakan di SPBE, kebijakan di Perpustakaan Nasional, atau yang nanti terkait dengan transformasi digital, akan kita arahkan ke sana. Slide selanjutnya. Dan ini yang kita menjadikan target. Kita harapkan nanti sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada saat kita pindah ke Kota Nusantara tahun 2024, maka sudah nggak lagi dengan pola kerja yang sekarang. Pemerintah sudah nggak lagi mengenal ada kantor pemerintahan di Tamrin, Sudirman, Merdeka Barat, itu kan, Merdeka Timur. Semuanya ada satu tempat saja di Kota Nusantara. Pada saat di sana ya sudah tanda tangan digital. Pada saat itu mau untuk membuat peraturan perundangan sudah dengan digital. Nah, sudah nggak lagi melihat buku sebagai fisik, tapi sudah dengan akses secara digital. Nah, harapannya pada saat itu tahun 2024 seharusnya in this slide semua akses ke dalam koleksi perpustakaan di seluruh Indonesia itu sudah bisa diakses secara luas di tahun 2024. Kita tidak lagi membawa fisik. Kalau ahli bilangnya ini nggak mungkin lagi kita membawa berkapal-kapal arsip nasional fisik itu ke Kota Nusantara. Tetap akan ada di Jakarta, tetapi semua dokumen tersebut bisa diakses secara virtual dari Kota Nusantara. Nah, ini harapannya, dan tahun 2024 itu akan terwujud smart government, bahwa seluruh layanan pemerintah akan berbasis digital, baik itu layanan administrasi pemerintah maupun layanan publik, dan di dalamnya sudah memanfaatkan big data dan kecerdasan artifisial, data driven government. Dan salah satu komponen dari wujudkan data driven government adalah apa yang dikerjakan oleh Perpustakaan Nasional. Semua koleksi buku-buku, semua koleksi yang ada itu bisa menjadi referensi untuk pengambilan keputusan di nasional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada yang kurangan. Kita bisa banyak diskusi dan bisa banyak menggali kebutuhan apa yang diperlukan dari Perpustakaan Nasional, relasi dengan kebijakan nasional, dan kembali lagi bahwa kita mengharapkan menjadi kolaboratif government, menjadi satu pemerintahan, bukan lagi kami di Kemenpan RB, Perpustakaan Nasional, tapi menjadi satu pemerintahan untuk mewujudkan kebijakan nasional. Kita di Kemenpan RB ada tim koordinasi SPBE nasional, anggotanya ada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pan RB, Menteri Kominfo, Kepala BRIN, Kepala BSSN. Itu bisa dimanfaatkan Bapak Ibu semuanya. Kalau memang itu menjadi prioritas nih untuk anggaran yang dilakukan, ya berarti itu ada peran dari Menteri Keuangan. Kalau itu menjadi prioritas untuk perencanaan, ada Menteri PPN untuk kita bisa koordinasikan. Nah, itu mungkin sekian tambahan yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dan arahan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Muhammad Syarif Pandu. Ada mic ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Kami semua dari Perpustakaan Nasional, saya bersama sesama deputi dan semua jajaran para senior perpustakaan ahli, sama-sama menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Cahyono Tribu Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi
penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Terima kasih Pak. Pas Bapak WA saya masih ikut di IPLA. Saya koordinasi Bu Sestama, alhamdulillah dijadwalkan hari ini. Senang sekali Pak mendengarkan dan hadir berapa orang Bu? Teman-teman hadir. Ini enggak terkonek ini. Mana Bu Dewi? Enggak, ini bukan tidak dengan Zoom, Pak. Hah? Tidak dengan Zoom. Yang hadir siapa? Yang hadir Berapa orang? Oh, harusnya. Enggak apa-apa. Baik. Enggak ada kata lain yang mau saya sampaikan kecuali saya menginstruksikan agar ini diimplementasikan dan harus segera kita rumuskan dalam beberapa waktu ke depan. Tidak pakai lama, sebenarnya Pak Cahyo, jangkauan pikiran kita sudah melampaui daripada apa yang menjadi regulasi. Tapi sebelum masuk ke sana, sebagai pejabat harus saya sampaikan kepada Bapak, kita tidak pernah lepas dari lingkungan sekitar. Harus saya sampaikan kepada Bapak, diskusi saya dengan seorang wakil gubernur di suatu daerah, Pak, kok bisa ya yang namanya ikut diklat PIM itu proyek perubahannya menjadi proyek negara. Sehingga kami di daerah bisa menerima 20-30 proyek perubahan dalam 1 tahun. Gimana tuh melaksanakannya Pak? Harus Bapak dengar ini karena Bapak perumusan kebijakan. Dia bilang kami belum selesai menerima surat proyek ini ada lagi. Setelah kita, ternyata ini orang diklat PIM yang proyek perubahannya harus dilaksanakan. Bagaimana daerah mensikapinya? Daerah tidak main-main karena mereka ikut pada perintah. Itu satu. Yang kedua, harus saya sampaikan kepada Bapak bahwa sekarang masyarakat tidak membutuhkan satu alur perintah. Tapi misalnya saya mau mencontohkan ini sebelum tapi terlalu cepat. Semoga saya tanya, Bapak waktunya di sini berapa sih? Karena saya semangat sekali untuk menyampaikan kepada Bapak arah tren perpustakaan dan kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan Pak Cahyo dari Menpan. Kita lihat regulasinya dulu, Undang-Undang 43. Tadi saya, Mbak Dewi, coba. Undang-Undang 43. Ini mengamanatkan kegiatan pengembangan perpustakaan, jadi mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, itu pasti. Yang harus rumuskan, maka pemimpin itu tidak bisa tidak cerdas saat ini, tidak bisa tidak ala kadarnya, tidak bisa karena nasionalitas, tidak bisa karena macam-macam pangkat, tidak bisa. Kalau hanya alat teknologi, maka kita akan korban daripada belanja teknologi, karena teknologi ini adalah high tech dan ekonomi tinggi. Maka Pak Taufik dan teman kita semua, apa yang Bapak pikirkan, sekarang tidak cukup lagi. Saya butuh buku apa saja perpusnas dari satu aplikasi yang disampaikan tadi Pak Isa, tidak cukup Pak. Orang sekarang tidak butuh satu buku, dia butuh 100 buku. Dia bahkan sekarang kalau buka di Edumi, dia langsung ada satu tutorial. Saya hanya mau ahli tentang membuat motor deh, saya hanya butuh waktu 2 bulan untuk bisa pintar. Nggak perlu 6 tahun. Saya lah Pak Cahyo, yang 2 bulan lalu meminta prasyarat mendirikan perguruan tinggi. Begitu saya diberikan Pak Nur Cahyo cara penilaian, semua bentuk pisau, ini orang di sana berubah nggak, mau maafkan saya. Saya bilang sekarang perguruan tinggi di Amerika, di Stanford, MIT, kalau kita baca, malam bulan lalu dia umumkan tanggal 1 Agustus jam 8 pagi kita akan kuliah tentang ini sampai jam 10. Silakan ajukan materi dari calon narasumber yang kompeten, itu panitia menseleksi. Kemudian dibukalah pendaftaran mahasiswa untuk 2 jam. Bapak tahu ada yang pesertanya 1,6 juta orang, hanya untuk 2 jam.
Apakah ini sudah berlaku di kita? Belum. Kenapa? Karena modalnya pokoknya saya cari jasa, bukan ilmunya. Di sana cari ilmunya bukan jasa. Ini juga harus dirubah Bapak. Karena Bapak Pak Cahyo diregulasi. Karena itu sejak saya masuk Pak, program saya adalah mentransformasi perpustakaan. 10% memanage collection. Lahirlah waktu itu ada namanya IPUSNAS, ada namanya IOS. Tapi begitu saya berpikir ke depan, lambat sekali ya. Ada asteroidnya ini. Ada. Oh, iya. Ada. Nah, bahkan saya kadang-kadang protes Pak, asteroid aja tidak secepat dengan yang mau saya sampaikan. Stres saya. Pak, 10% memanage collection. Saya sampaikan di presentasinya sudah diterjemahkan Ibu Dewi kemarin di IPLA. Seluruh dunia itu tertuju bahwa ada paradigma untuk keluar dari koridor itu. Bagaimana 10% memanage collection? Yang disampaikan Pak Cahyo tadi, 164 perpustakaan dapatnya di situ, di 10%. Tapi karena Indonesia ini adalah masyarakatnya sangat heterogen, kemudian tinggal di pedalaman, terpencil, terluas. Bagaimana Anda mengetahui bahwa masyarakat di Papua itu membutuhkan ilmu dan orang Aceh membutuhkan ilmu tentang ini? Apakah Anda tahu bahwa dia bisa masuk di dalam digital? Maka harus ada 20% untuk memanage knowledge. Bagaimana Pak Taufik mengerti ahlinya, bagaimana orang mengerti masyarakatnya. Nah, kalau tadi Anda mau mentransfer knowledge yang sistemnya tadi sudah di sebelah sananya Pak Cahyo, transfer knowledge. Bagaimana transfer knowledge? Apakah dari otak saya kepada otaknya Pak Deputi? Boleh. Tapi yang lebih penting adalah Indonesia kan bersoal pada quantity. Buku yang terbit di Indonesia 20.000 penduduk 270 juta. Yang bisa dibeli oleh pemerintah itu 1 juta, penduduk 270 juta. Jadi tidak terjangkau. Maka transfernya adalah sistem digital. Coba dia di ini Pak. Indonesia ini kan dipersoalkan, dihakimi oleh dunia 50 tahun Pak. Bukan 50 tahun, mungkin 100 tahun. Bangsa yang bodoh, bangsa yang rendah budaya bacanya, apalagi literasinya. Nah tadi Bapak bicara literasi, jangan-jangan instrumen tentang pengukuran literasi belum nasional. Mohon nanti kita bicara. Makanya berapa waktu Pak Cahyo di sini? Iya benar. Jangan dulu pindah ke sini, di sini dulu. Apa masalahnya Indonesia? Satu buku ditunggu 90 orang menurut hasil kajian tim Pak Dr. Joko dan Deputi 2. Coba. Standar UNESCO minimal 3 buku baru setiap orang setiap tahun. Jadi kalau 3 buku baru setiap orang setiap tahun, kita ambil orang yang berpotensi membaca di Indonesia saja 150 juta dari 278 juta, kita butuh buku 450 juta 1 tahun Pak. 450 juta. Pertanyaannya Pak Sarip, ini digital. Siapa yang bisa mampu cetak 150 juta buku setahun? Anggaran dari mana? Ya memang kalau mau memandang negara ini sebagai sambilan, boleh ngomong begitu. Tapi kalau melihat undang-undang tujuan negara didirikan mencerdaskan, tidak bisa tidak bicara begitu. Perkara, apakah eranya digital? Mau saya bilang, nanti tolong juga saya dibantu Pak Nur. Saya punya data, tapi mungkin sudah tidak benar. Di Indonesia ini kan cuma 30 juta orang yang familiar dengan digital. Kalau yang disampaikan tadi SPBE. Dan yang mati tanpa digital di Indonesia cuma 6 juta. Bagaimana Anda memandang yang 230 juta lagi? Nah ini kan harus kita diskusikan benar ini Pak. Coba bayangin Pak. Satu buku ditunggu 90 orang. Tapi Indonesia itu wartawannya, MC-nya, petingginya. Indonesia masalah ini karena budaya baca rendah menurut UNESCO, menurut OECD. Ini orang semua copy paste tapi tidak pernah memahami persoalan di lapangan. Saya dengan Pak Denny, Ibu Opi dan semua orang perpusnas itu kerjanya Bu Wori itu di desa. Tidak ada buku Pak. Dicoba aja dibuka di AK 5 triliun proposal masuk. Terlalu besar itu. Tapi kalau bicara infrastruktur, enggak kecil sekali 5 triliun. Iya enggak? Jadi tolonglah saya dibantu Mempan, sama-sama kita merubah mindset cara berpikir negara ini.
Ini kan penting, sebab ini akan menentukan bukan hari ini, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, tapi negara ini mau di mana pada 30 tahun ketika orang sampai pada yang Bapak sampaikan tadi. Jangan sampai kita salah start, itu penting. Nah, Pak Nur yang kami hormati, ini masalahnya Pak. Maka saya minta yang pertama, jangan pernah lagi ada kata-kata Indonesia budaya bacanya rendah. Bagaimana kuda pustaka Pak? Bagaimana perahu pustaka? Saya punya kuda di Gunung Selamet sudah 3 Pak. Satu saya sumbang, dia melahirkan, sekarang melahirkan yang kedua. Itu kudanya Pak, tapi ini kuda sudah ditampilkan di Metro TV, ini bukan. Ada kudanya itu warna hitam yang saya punya. Masa yang begini Pak? Kemudian dari mana dunia menghakimi kita? Sampai dengan saya jadi kepala perpustakaan 6 tahun Pak, belum pernah saya ketemu yang namanya perwakilan dari mana yang bilang begitu. Karena saya bilang jangan membuat kesimpulan tidak ketemu dengan saya. Karena saya akan ada penjelasan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi apa yang Anda temukan. Jadi siapa surveyornya, siapa sponsornya, negara mana, enggak penting bagi saya. Tapi saya mewakili negara, kita bicara. Enggak pernah Pak. Dan ternyata enggak ada lagi penelitiannya. Terus tiba-tiba dari UNESCO sana dia katakan Indonesia akan terjun bebas dari nilai PISA di era pandemi. Hanya karena unprediktifnya adalah Indonesia itu aksesnya ke digital kurang, bukunya yang siap untuk di-share kurang, dan kemudian kemampuan beli kuota kurang. Maka yang saya bilang Pak Cahyo adalah bagaimana kita mau menjawab tantangan PISA, OECD, UNESCO tentang jangkauan akses kalau tidak digital. Maka kembali kepada 1:90 tadi Mbak. Nah, kenapa mandatnya Undang-Undang 43 tadi berbasis tunnel? Ya ini satu buku 90 orang, satu-satunya cara yang paling efektif hari ini. Dan yang akan datang adalah apa yang disampaikan Pak Cahyo tadi. Kalau satu buku 90 orang menunggunya dalam bentuk cetak, maka Indonesia akan tertinggal 1000 tahun dari negara lain pada hari ini. Maka kita harus masuk digital. Yaitu yang saya bikinkan puisi. Bahwa satu senjata sangat ampuh dibawa di medan perang. Tapi tidak digunakan oleh tentara dan polisi kecuali menghadapi musuh bangsa. Karena satu peluru hanya menembus satu kepala tapi menghancurkan jutaan nilai kemanusiaan. Satu buku yang kita didirikan akan menembus itu jutaan kepala manusia dan akan menumbuhkan miliaran nilai kemanusiaan baru. Ini kan bukan hanya sekedar puisi. Maksud saya adalah satu buku bisa menembus jutaan kepala, itu begitu murahnya satu buku. Bahkan sekarang saya kenapa mendukung Ibu Opi melakukan penerbitan di sekretariat. Ya terbitkan aja bukunya, nanti di-share filenya. Jadi kalau hanya bisa mencetak 5 eksemplar fisiknya Pak, filenya kita share. Itu copyright-nya, kan ini menjangkau kemudahan. Tapi sekali lagi, pelayanan pemenuhan banyak buku itu sudah sangat tradisional. Maka tugas kita yang kedua Pak Nur di sini, waktu Ibu Opi masih Deputi 1, seluruh pustakawan di bawahnya dia harus baca buku, dibuat resensinya, kemudian di-share. Tapi ini juga ngomong kosong doang. Saya bilang setiap anak-anak pustakawan yang sudah membuat resensi bukunya masukkan di YouTube. Begitu saya buka di YouTube, 1-2 yang masuk, yang lainnya tidak masuk. Sampai saya di IPLA Pak, tahun lalu saya umumkan buku transformasi berbasis inklusi, masukkan, dilapori ke saya, iya. Begitu saya buka di IPLA bersama orang di sana, nggak ada itu barang Pak. Terpaksa saya ultimatum Bu Opi, hari ini saya kasih waktu, besok sore kalau tidak masuk, saya tidak kirim anaknya S3. Ngapain? Jadi kita belum tak memiliki negara ini. Tiba-tiba dia bilang, oh kan harusnya lembaga, memang kamu iblis di Perpusnas. Mestinya setiap orang yang sudah pakai begini itu adalah bagian dari negara. Ya enggak? Ini juga mempan. Saya kenapa berani Pak? Karena saya aparatur sipil negara. Saya mewakili negara.
Jadi saya setiap ke daerah dengan siapapun harus ada bupatinya, anggota DPR-nya, harus ada jaksanya, ada polresnya, anggota DPR. Ngapain kalau kita tidak datang? Kan apa? Yang kita mau sampaikan ini amanat undang-undang. Siapapun kita, tugas kita cuma 4. Bagaimana mencerdaskan. Tapi juga ini hanya nyanyian belaka. Kita tidak pernah menerjemahkan, nah mohon nanti bantu Pak. Harus ada rumusannya, itu kegiatannya itu mencerdaskan. Saya rubah Pak. Jangan hanya tulis ini, tapi tulis dulu masyarakat. Karena setiap orang mau jadi politisi, saya adalah wakil dari rakyat, akan sejahtera, ngomong doang. Gampang, cerdas, sejahtera, gampang. Tapi siapa yang Anda mau jangkau? Coba Pak, yang namanya cerdas, itu kan tidak bisa lanjut bicara sejahtera kalau tidak cerdas. Nah kita tidak selesai bicara cerdas, tahu-tahu sudah ikut menjaga perdamaian dunia. Siapa yang peduli Anda ketika Anda penerima bansosnya bertambah terus. Pak Oganya di setiap hari. Kita kan muridnya sekarang, Pak Oga kan, penyamuni tahun 80-an. Lebih banyak muridnya Pak Oga hari ini yang di mata kita, mohon maaf dalam tanda kutip, daripada muridnya kita para ilmuwan. Benar nggak Pak? Makanya 2021 Pak, kami kan setiap tahun punya tagline Pak. Ini tolong tagline-nya 2021. Memperkuat peran sisi hulu untuk menolong sisi hilir. Jadi Pak, ini bisa nggak dipindah ini? Ini. Minta tolong digeser sedikit. Nah, Pak, di berbagai event pasti Pak Nur sering membaca paper oleh petinggi negara, oleh ilmuwan, oleh orang merasa pintar di bangsa ini. Makalahnya apa? IPN Indonesia itu rendah. Daya saing global Indonesia itu rendah. Saya bilang itu bukan paper, itu fakta. Solusinya apa? Jadi bolehlah kalau pengantar, tapi solusinya apa? Tapi Bapak baca kelanjutannya, enggak ada solusinya. Enggak ada solusinya. Ini enggak salah dong, kepala perpustakaan mengkritisi, kan saya punya referensi. Iya kan? Nah, saya bilang ada enggak solusi yang Anda tawarkan negara hadir? Siapa sih eksekutif, siapa sih yudikatif, siapa sih legislatif, TNI Polri di masa ini yang mengatakan kita sedang maju dalam perang kekuatan berpikir. Paradigmanya, jadi saya memberi kuliah umum di Akademi Militer di Magelang dengan Bu Opi, dengan Bu Or. Itu kan dari pagi sampai sore latihan fisik Pak. Kapan baca bukunya? Terus paradigmanya masih tradisi. Iya ini mohon maaf ini fakta aja. Dan ini harus Bapak mempan, karena kan kalau tidak salah TNI masuk di Bapak juga enggak? Polrinya. Ya tapi Polri kita sudah. Nah, kembali dulu yang tadi Mbak. Peran akademisi perguruan tinggi. Kalau bangsa ini kurang buku Pak, apa kita ke pedalaman cari buku? Ke terminal yang penuh preman cari buku di mana Pak? Perguruan tinggi Pak. Sekarang Bapak bagaimana bisa mengintervensi perguruan tinggi harus menjadi produksi buku. Kalau tidak, sampai kapan bangsa ini? Nah ini besar sekali tugas kita Pak. Peran pengarang. Di mana sih dididik pengarang itu Pak? Ada nggak lembaga yang menumbuhkan yang menciptakan, kan lucu Indonesia, kekurangan buku, tidak ada buku, tapi memang tidak punya lembaga yang menaungi pengarang. Kalau tidak Bapak lempar ke perguruan tinggi. Kalau Bapak sepakat bahwa perguruan tinggi itu, sekolah itu kerjanya bagi ijazah SD, di SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, maka tamatlah masa ini. Ya kan? Kebijakan pengarang perpustakaan pemerintah. Wah, apalagi? Semua perpustakaan di Indonesia ini di Jembrana mau lagi dihapus, Pak. Ya. Kemudian ya sudah dengan kepala dinas provinsinya sudah dihapus duluan. Ya saya tidak katakan bahwa satu-satunya perpustakaan.
Tapi dengan ada saja perpustakaan seperti kita berkuar-kuar bahwa masyarakat Indonesia kelaparan buku, nyatanya juga di tempat lain malah tidak didukung. Kebijakan distribusi buku sampai di desa pelosok. Bapak pernah ingat kebijakan pertama kita dengan Pak Presiden Jokowi waktu itu ada namanya pengiriman buku gratis. Itu eksis sampai sekitar 1 tahun. Kemudian akhirnya PT Pos merasa kewalahan. Logika berpikir saya ketika PT Pos saja untuk mengirimkan kewalahan, bagaimana Bapak menerjemahkan betapa butuhnya orang di sana buku dan betapa ada orang yang ingin berkontribusi. Ini kan harusnya dianalisis karena saya kan setingkat kepala harus bicaranya tentang analisis kebijakan publik. Kebijakan distribusi sampai pelosok, kebijakan kecukupan rasa buku. Ini harus menjadi domain yang kami betul-betul minta Bapak. Nanti kita dengan kebijakan formasi tenaga pustakawan. Di sini kami berterima kasih Pak. Bapak Mempan selama almarhum beliau itu memberikan formasi lumayan kepada kita 350, 120. Tapi daerah, nah kami juga paham bahwa Pak Cahyo tidak bisa memberi formasi daerah yang tidak meminta. Karena pejabat pembina kepegawaiannya itu kan menentukan. Cuma masalahnya daerah kalau ditanya pilih mana dokter dengan guru daripada pustakaan, yang mau dokter dong. Karena menyelamatkan jiwa manusia meskipun dokter juga mati. Ini kan cara berpikir aja kalau saya. Kalau menyelamatkan jiwa manusia mestinya dokter tidak mati ya. Ini kan cara bicara. Ya mohon maaf Pak. Ini semua realita yang kita hadapi. Nah, itu sebabnya saya fokus, kita fokus di dalam yang 3 tadi, 10, 20, 70. Nah, hal yang terbaru Pak Nur, yang kami Pak Cahyo, ini transformasi ilmu pengetahuan. Indonesia kan Pak, Bapak tahu 90% penduduk Indonesia terjun sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga itu SD, SMP, SMA. Data Bappenas dan statistik 10% saja yang tembus perguruan tinggi. Jadi kalau mohon maaf yang tadi dibicarakan itu adalah konsumsi 10% orang yang ada. Tapi itu memang bagian daripada regulasinya Bapak. Masalahnya yang membuat kami adalah menjadi stres, menjadi beban pikiran, bagaimana menjangkau rakyat yang tidak familiar dengan digital. Nah ini mohon juga kami diberi ruang untuk ini Pak Cahyo. Tentu saja yang perintah saya tadi harus dikerjakan, tetapi mensosialisasikannya. Bagaimana membuat orang familiar dengan digital, bagaimana orang meyakinkan. Berapa banyak aplikasi yang sangat bagus sekarang di tingkat nasional, tetapi tidak terpakai oleh daerah karena memang dalam ilmu teknologi tinggi ini ada aplikatornya, ada kontennya, tapi bagaimana menelusurnya. Misalnya saja, saya punya buku di rumah yang kurang lebih 3,5 juta web. Membaca 3,5 juta web aja Pak, itu pekerjaan berat. Bagaimana mengelompokkan? Maka saya selalu ingatkan sama profesi diri saya dan teman saya pustakawan. Tugas pustakawan itu kan mengumpulkan yang berserakan. Kemudian dibuat diseminasi informasi lalu ditawarkan kepada orang yang sibuk dan membutuhkan. Jadi teman-teman saya pustakawan pun untuk mengelompokkan jutaan web itu dan kemudian di-share itu juga bagian daripada profesi. Itu sebabnya profesi pustakawan diakui sebagai satu profesi yang berlaku di seluruh dunia. Karena kaidah-kaidah pekerjaannya selalu berorientasi pada bagaimana mempermudah dan memudahkan orang untuk mencapai apa yang dibutuhkan. Saat tidak itu tidak boleh dikasta, tidak boleh dibuat tahapan lebih rendah kastanya daripada profesi yang lain, tidak bisa. Nah, Bapak, saya bahkan, tolong ini mungkin agak dari luar konteks dari ini slide, tapi saya tidak melihat Pak Nur sebagai seorang, Pak Cahyo datang sebagai seorang asdep yang bicara tentang regulasi di bidang ini slide. Saya mau bicara tentang bagaimana kita mengambil peran mencerdaskan anak bangsa, literasi. Pak, di mana-mana Bapak bicara tentang literasi, semua petinggi negara atau siapapun itu orientasinya baca tulis. Hanya sampai situ Pak.
Jadi kita bicara tentang literasi pada era sebelum merdeka. Memang literasi pada sebelum merdeka cocok Pak, kalau kemampuan mengenal huruf, kemampuan mengenal kata, karena hanya 2% yang bisa baca, 19. Jadi program pertama, proklamator Bung Karno, Bung Hatta pada saat kita 17 Agustus 45, pemberantasan buta aksara. Tapi itu celaka Pak. Kalau tidak ditindaklanjuti setelah 77 tahun kita merdeka. Masalahnya Bapak sekarang masih dengar itu bupati-bupati di daerah itu buta aksara kami masih sekian. Tidak relevan lagi Pak. Tolong juga Bapak itu perbaiki. Ketika kita sibuk bicara literasi, negara maju tidak bicara literasi lagi Pak. Dia sudah bicara tentang 5 tingkatan. Nah ini kami mohon ini yang dibuatkan regulasi Pak. Ini yang penting bagi saya Pak hari ini, bagi Bapak. Yang tadi perintah Bapak, insya Allah kami kerjakan dalam waktu dekat. Saya perintahkan Bu Sestama, Deputi, Pak Dr. Joko, Pak ini teman-teman harus kerjakan. Tapi ini yang kami titip Pak. Tolong bikinkan standar. Literasi Indonesia dibuat dalam 5 program. Karena di sinilah tempat ini saya bilang Indonesia ini kan tamat SD pintar baca. Tamat SMP pintar baca, tamat SMA pintar baca, tamat S1 pintar baca. Maaf, sampai S3 pintar baca aja. Ya, nanti kalau Pak Cahyo protes, saya punya bukti dong. Nanti gampang. Pak, baca tulis hitung, pembangunan karakter, boleh nggak ada regulasinya dari Mempan RB? Wah, kayak Pak Nur Cahyo juga ini, mikir-mikir ini bisa gak ya? Boleh nggak? Tahapan kedua akses. Kalau sudah SMP dia sudah berselancar di dunia digital. Yang kita mau ciptakan itu. Jadi nanti anak itu, kan sekarang kalau di SMP dibikin silabus Pak. Anak itu saya bilang, kenapa kamu tidak baca ini? Itu tidak ada di silabus saya Pak. Itu kita tidak disuruh baca yang begitu. Yang ini disuruh Pak. Oh ya udah. Ada PR-nya. Oh ya udah. Jadi strata itu aja sudah membuat tingkatan pengetahuan yang kita akan miliki pada sekian sudah bisa diukur Pak. Begitu lambatnya Pak. Bayangin kalau guru yang tamat 90 kan 30 tahun 40 tahun guru itu berpensiun. Baru dia kasih PR yang masih ilmu tahun 90 Pak. Begitu celaka ini negara Pak. Iya kan? Bahkan dia lebih gatek daripada anak yang diajari. Terus makanya filosofi lahirnya Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu mulia Pak. Saya dukung betul Pak Nadiem untuk itu. Cara menerjemahkannya di level bawah atau siapapun itu yang mungkin ada nyambung. Ya, bagus sekali Pak. Akses bahan bacaan terjangkau yang terkini, kalau ini Pak, ini Merdeka Belajar Pak. Jadi saya boleh membaca buku yang belum saatnya saya baca. Karena di film-film yang kita nonton kalau malam, itu anak-anak dia mencuri buku-buku besar ayahnya. Begitu dia lihat binatang langsung dia ingat pernah saya baca buku ini, lihat oh ini buku binatang ini bertelur bukan beranak. Padahal belum waktunya anak ini tahu kalau silabus. Jadi silabus juga termasuk masalah yang membuat kita ini ya. Yang ketiga, bisa nggak dibikinkan standar Pak? Memahami apa yang tersirat dan yang tersurat. Saya bilang boleh nggak orang di wisuda sarjana elektronik jangan kasih jasa sebelum bisa bikin produk elektronik. Boleh nggak? Dan seterusnya. Jadi literasi itu yang keempat dan kelima itulah Pak. Bagaimana merubah mikrofilm ini, yang ini kan sudah lama ini. Masa begini Pak made in China? Iya kalau betul ini. Kalau bahan bakunya dari Indonesia, baru kita beli segini aja. Ngapain S2 elektronik di Indonesia Pak? Ini kan ditutup kan ini kedap suara ya. Kalau ada rotan alhamdulillah. Iya Pak. Jadi saya bilang literasi itu adalah kemampuan memproduk barang dan jasa yang bermutu yang kita pakai untuk memenangkan kompetisi global. Sederhana sekali kalau saya Pak Non. Pak Cahyo. Dia bilang, kan saya ditanya sama salah seorang komite 10. Coba Pak Sarip, apa sih menurut saya itu Merdeka Belajar? Kenapa Pak? Ini mau dibikin anunya tapi tidak jelas sama. Sederhana kalau saya Pak. Dia bilang bagaimana? Saya bilang ini kan saya dosen Pak.
Sekarang saya mau bilang kepada anak-anak mahasiswa saya, hai anak-anak mahasiswa saya mendapatkan gelar doktor dan dikukuhkan sebagai guru besar di bidang otomotif. Otomotif yang mana, Prof? Saya jagonya bikin mobil Fortuner. Tapi yang saya bisa produksi ini untuk dengan yang saya bayar dengan yang saya diganjar dengan prestasi doktor atau guru besar itu cuma bisa bikin mobil Fortuner yang hanya bisa lari di darat. Sehingga 10 tahun ini sudah jadul. Kalian pada 10 tahun yang akan datang kan sudah guru besar. Guru besarnya kalian apa? Bisa bikin mobil Fortuner yang ketemu air berenang, ketemu darat bisa lari, ketemu darat bisa terbang. Gimana caranya? Wah, saya tidak tahu ilmunya. Kamulah yang harus baca. Maka yang saya mau sampaikan di sini, jangan pernah ada orang merasa ilmunya abadi. Ilmu kita itu terbatas. Bukan hanya karena dibatasi oleh umur, pengetahuan saya memang terbatas. Saya hanya bisa bikin yang bisa lari di darat. Mana contohnya? Ini kita lihat pesawat. Nah, pesawatnya si Wilbur bersaudara, dia 2. Siapa mau naik pesawat seperti itu sekarang, Pak? Enggak ada. Tapi canggih pada saatnya. Kemudian pesawat yang paling canggih Perang Dunia Kedua yang pakai Jepang berani lawan Amerika, Rusia, dan China. Siapa mau naik sekarang, Pak? Udah besi tua, Pak. Jadi ilmunya orang yang bikin di sini sudah selesai. Yang laku sekarang adalah yang 227 triliun, kecepatan 1.800 sedang disiapkan perang di sana. Tapi siapa pemenang antara Ukraina dan Rusia, jangan kesimpulan dulu, karena ini perang kekuatan berpikir, tidak perang kekuatan fisik. Itu kan masalah. Maka contoh lagi, ini Pak, kalau saya sudah membela diri ini Pak, kan saya terima anak mahasiswa dengan wakil rektor dari mana, Garut ya? Dari Garut. Oh dia agak emosi, meret lengannya dia begitu awal-awal saya cerita. Handphone Pak, handphone. Kan dia bawa mahasiswa. Dia kan bawa mahasiswa Pak. Saya bilang, hai anak-anak mahasiswa, coba berdiri. Berdiri aja susah, saya bilang, gimana mau memenangkan negara ini? Kalau anak-anaknya tidak merdeka. Karena sebenarnya konsep kemerdekaan itu kita lebih pada mindset, cara berpikir. Ya, saya didoktrin ketakutan adalah sebuah ketidakpastian. Karena itu tidak ada rasa takut. Bahkan saya bilang nggak ada takut. Nggak usah. Karena kadang-kadang justru yang saya ditakutkan itu lebih cepat datang daripada yang tidak jadi, udahlah. Nah, begitu saya suruh mahasiswa, saya tanya, maaf ini Pak. Waktu itu saya bilang, di kampung kamu ada nggak S1 elektronik? Ada Pak. Ada nggak S2? Ada Pak. Ada S3? Ada. Ada nggak guru besar? Ada. Coba angkat handphone yang kamu pegang. Coba lihat mereknya masing-masing. Ada nggak proyek dari kampung kamu? Nggak ada. Ini masalah Pak. Handphone aja, kita waktu dia Graham Bell menemukan namanya telepon, apa diskusi kita di kampus? Tidak mungkin bicara orang Amerika tanpa kabel. Orang lain baca, dia bilang, ini siapa namanya ini? Martin Cooper dari Amerika, bisa cukup dengan antena. Tidak lama, Trump bilang, bisa tidak usah antena, cukup pakai chip, dan seterusnya. Orang sudah 4G, 5G. Ilmunya dari mana? Baca. Dari mana dia dapat bukunya kalau tidak disiapkan oleh negara? Siapa yang akan memfasilitasi? Jadi, yang mau saya katakan, kalau bangsa ini mau maju, jangan biarkan menjadi bangsa penyontek. Apa itu bangsa penyontek? Lah kalau kita ujiankan dilarang sama dosen nyontek, tapi dia sendiri nyontek bukunya orang untuk mengajar kita. Ada nggak dia bikin buku sendiri untuk mengajar kita? Sampai ada yang tidak logik, masih dipakai ngajar. Teori ekonomi klasik misalnya. Seluruh ajaran teori-teori ekonomi klasik, karena saya orang ekonomi, itu modalnya adalah kapital. Sekarang modalnya digital. Kapital versus digital. Untung mana? Waktu kita mau misalnya ini taksi. Semua taksi dulu kan beli dulu 1.000 taksinya. Beli tempat parkirnya. Baru rekrutmen sopir. Baru siapkan jadi menggaji sopir pajak. Dengan Grab apa coba? Ada nggak bambonya Grab? Enggak ada. Jadi kapital versus digital. Sekarang saya tanya, berapa banyak buku digital dalam bidang ekonomi yang berkembang dan diajarkan dari semester 1 sampai S3 ekonomi?
justru lebih cepat di luar. Maka transformasi perubahan yang ada di luar ke kampus itu juga Bapak harus buka ruang. Sehingga nanti Bapak akan ketemu, itu ternyata namanya silabus-silabus itu sangat membatasi orang. Kenapa? Saya start dari sebuah buku yang pernah saya baca, kalau otak manusia diisi satu ilmu setiap detik, butuh waktu 30 juta tahun baru otak manusia penuh. Jadi sungguh miskin silabus itu 2 jam seminggu. Sehingga apa? Pengetahuan kita sangat terbatas. Contoh kelapa. Ini kelapa Pak, maaf ini. Kan tragis ya, Indonesia sebagai penghasil kelapa terbesar di dunia. Tapi ibu-ibu meninggal karena antri minyak goreng. Tapi ini bukan masuk politik Pak, karena saya pustakawan Pak. Ini mungkin mengkaji ilmunya. Ini berulang-ulang saya sampaikan di daerah Pak. Kenapa sampai Indonesia harus tragis meninggal menunggu minyak kelapa goreng Pak? Karena ilmunya tidak ada. Ilmu kita hanya bicara tentang minyak goreng. Dan ahli pertanian pun juga hanya tahunya kelapa seperti ini. Saya tanya, seperti apa kamu tahu kelapa? Kelapa itu begini Pak. Akar serabut, tunas, batang tunggal, 6 tahun bisa panen. Selesai sampai di situ. Kenapa sampai di situ? Karena silabusnya memang sampai di situ. Nggak jadi Nah, produk lain lagi. saya bukan mau bertanding, tapi saya panggil pustakawan saya Pak Cahyo. Saya panggil pustakawan namanya Triyono, coba malam ini kamu jangan pergi jalan-jalan ya, karena saya yang meliputi di Riau ya. Ajari saya tentang kelapa dari berbagai macam buku. Kata dia apa saja, kau carikan saya buku yang mengajari kita membuat briket dari tempurung. Kemudian membuat jok mobil dari sabuk. Selanjutnya dia sudah bisa bayangkan. Sampai ke akar-akar kelapa aja dia dapat bukunya Pak. Begitu dienter Pak. Nilai ekonominya Pak. Tapi bukan itu yang saya bilang Pak Nur. Pak Cahyo. Ini apa namanya? Ada 27 negara di dunia yang akan mati industrinya tanpa bahan baku kelapa di Indonesia. Kan celaka ini bangsa. Kehilangan minyak goreng aja tidak bisa. Hanya karena buku masalahnya Pak. Ada nggak yang bisa mengangkat ke permukaan bahwa ini faktor tidak baca? Nah tolong Bapak mempan dari mempan naik. Kan saya tidak bisa Pak. Begitu datang pustakawan, kepala perpustakaan, siapa itu? Mas Arif. Kita hapus lembaganya, nggak penting itu. Tapi kalau mempan datang, didengar Pak. Tapi saya nggak mau jadi menteri mempan. Coba Pak, nilai ekonominya. Indonesia cuma dapat 20 triliun dengan 5 juta petani, dengan tidak miskin terus. Padahal potensi bahan saja yang dikejar oleh negara 27 negara 90 triliun. Begitu bahan jadi Pak, dia dapatkan 270 triliun. Itu menggiurkan sekali 270 triliun bagi Korea, Amerika, Vietnam, Jerman, Jepang, macam-macam Pak. Jadi tolong inilah yang perintahnya Pak Presiden Joko Widodo. Ini perintah, sekali lagi ini perintahnya. Peningkatan kualitas SDM agar kita berhenti dari pola lama hanya mengekspor bahan baku. Bapak Presiden menginstruksikan minimal setengah jadi kalau tidak barang jadi. Bahkan untuk instruksi produk mobil listrik saja ini kan penting. Tapi ini kalau tidak merubah infrastruktur dan sistem pembelajaran, ya maaf Pak. Misalnya saja GLS, Bapak tahu siapa ketua GLS, Gerakan Literasi Nasional, dan siapa yang ke daerah. Ini kan anggarannya di Kementerian Keuangan, Bapak tahu. Hanya kemarin ada sedikit dengan timnya Pak Bappenas, Pak Didi, saya mau berdarah-darah kita menjelaskan Pak Didi kalau begini, dan bisa, ini kan seperti ini Pak. Ini saya jabarkan dulu Pak. Kata Pak Presiden, tingkatkan transformasi digital. Ini saya tambahin. Mempercepat terwujudnya manusia unggul. Apa itu manusia unggul? Oke lah kita berikan gelar S1, S2, S3. Oke selesai. Tapi yang menguasai pengetahuan teknologi, oke lah sudah cum laude. Tapi yang memiliki kreativitas inovasi, pertanyaan besar. Yang bisa membuka lapangan kerja, yang bisa mengurangi pengangguran, yang bisa meningkatkan income per kapita, yang bisa menambah devisa negara, siapa? Ini kan tidak bisa dipisahkan. Jadi jangan tidak satu slide ini menjadi konklusi untuk membuat negara ini berubah. Nah tolong titip ini Pak,
nanti bisa kami dibantu di sini. Yang jelas kami butuh sekali regulasi. Jadi mungkin ini pertama kali Bapak kami undang untuk satu tahapan, tapi tahapan berikutnya kita mengundang karena ini kami sudah masukkan di PMK. Kebetulan juga saya sudah 2 kali diundang dari Dewan Ketahanan Nasional untuk masukkan revisi Undang-Undang Sikdiknas. Tapi mohon maaf, konsep yang masih di undang-undang yang dirumuskan di sana kan tidak masuk. Saya tidak masuk tim. Ini juga tidak masuk, yang 5 tingkatan tadi. Ya sama, terpaksa saya melalui lagi PMK, Menteri PMK. Mudah-mudahan Menteri PMK bisa menggolkan karena kemarin diadopsi 100%. Saya memang tidak bisa berubah ini bangsa kalau nak bagi jasa. Mesti pada kemampuan memproduk. Dan itu ada instrumen pelibatan sarana pembelajaran yang betul-betul diperlukan. Kemudian ada slide tentang bagaimana kritik tentang sistem, kalau saya mohon maaf tidak mengkritisi sistem pendidikan. Saya lebih pada penjabaran instruksi Bapak Presiden tentang membangun manusia unggul. Kita lihat di SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, mungkin S1 4 tahun atau 5 tahun, dan seterusnya. Coba. Kita Pak, saya kira saya sependapat dengan Pak Cahyono tentang 17 tahun pendidikan kita di S1 itu menjadi ranking yang agak di bawah dari bangsa-bangsa lain yang ada di kawasan Asia. Nah, kita bicara tentang era digital. Saya juga tidak bicara tentang revolusi industri, Pak. Saya hanya mengatakan dengan teknologi kita dipaksa hidup pada suatu reality yang sangat cepat. Dengan mengilustrasikan komputer 3 GB itu butuh 26 jam, 4 GB butuh, dan begitu 5 GB 3,6 detik. Sehingga orang sampai pada kemampuan menciptakan mobil yang dikendalikan oleh chip tanpa sopir. Nah, pertanyaannya bukan ini masalahnya. Pertanyaan saya kepada teman saya yang sudah dekan, wakil rektor, dosen, sejauh mana perubahan silabus untuk mahasiswa fakultas teknik yang akan berhadapan pada penciptaan mobil elektronik dengan mobil konvensional. ITB bahkan, ITB menjawabnya, boro-boro Pak, mobil yang di angkutan kota aja belum bisa kita produk. Ini kan tantangan betul. Dan saya betul-betul berharap ini mempan menjadi trigger untuk mengundang para lembaga-lembaga tinggi negara ini atau lembaga-lembaga kementerian untuk kita sama-sama membicarakan percepatan. Karena ini penting. Kalau tidak sekarang dirubah kapan lagi? Orang lain sudah sampai, kan di sana Pak sudah tidak bicara tentang literasi. Enggak ada lagi bicara tentang literasi. Nah, ini tantangan yang kita hadapi. Kemudian slide terakhir buat Pak Cahyo. Kita kan semua mengarah kepada suatu titik akhir daripada konstelasi perang kepentingan antar bangsa. Hanya satu, siapa jadi produsen dia pemenang. Siapa jadi konsumen dia pecundang. Sekarang langkah awalnya yang kita buat regulasinya apa? Karena kita akan masuk ke sini. Jadi produsen, kenapa produk-produk ini masih dapat untung miliaran dolar di setengah pandemi? Karena tidak ada satu jengkal di atas permukaan bumi, tidak ada barang ini dijual Pak. Nah ini mungkin, nah ini bangsa ini akan dirubah oleh aparatur sipil negara. Bangsa ini akan dirubah oleh aparatur sipil negara. Kalau ASN-nya tidak mampu memikirkan seperti ini, dia malah di-trigger oleh, kan kita kan triple helix ya, akademisi, industrialisasi dengan government. Saya pikir government mewakili ASN ya, akademisi juga sebagian daripada ASN, dan industrialisasi sebagian. Nah, ini mungkin bisa kita angkat ke permukaan secara konklusif. Saya tahu bahwa posisi Bapak sekarang sebagai di bidang regulasi, ini sangat positif bagi saya, sehingga saya menginstruksikan sejak berangkat dari IPLAS, seluruh eselon 1-2 harus hadir. Sebab ini bukan tentang seorang Pak Cahyo saja, tapi ini lembaga Mempan yang sangat kredibel, yang harus kita hormati, karena tanpa kebijakan dari Mempan, perhatian pemerintah daerah terhadap institusi perpustakaan ini, terutama kehadirannya itu belum dianggap. Itu pertama. Yang kedua, tanpa dari Mempan, arah kebijakan kita untuk membangun digital ke arah yang lebih mempermudah masyarakat tadi itu masih parsial.
Nah, kita berharap dalam waktu dekat bukan 164 Pak, sekarang data sudah 258.000 ya. Hampir 260.000 Pak yang terdata Pak. Tapi lagi-lagi itu belum masuk dalam jaringan konektivitas. Jangankan satu konten Pak, jaringan konektivitas saja susah. Dan ini memang kita terkait oleh beberapa faktor. Yang pertama infrastruktur dasar, jaringan, kemudian internet, kemudian konten, kemudian kebutuhan, kemudian cara akses. Nah, cara mereka mengakses kalau kita siapkan juga susah Pak. Bahkan misalnya Ibu Deputi saya tugaskan, Bu, Anda ke perguruan tinggi ini, silakan di sana. Waktu datang itu dibawa kartu anggota 1.000, yang terpakai 500, selainnya itu enggak biasa saja. Begitu minggu-minggu berikutnya kita lacak, karena katanya mau online saja, tidak ada peningkatan signifikan. Kenapa? Ada benturan kepentingan antara orang yang akan mau mengajar dengan orang belajar sendiri. Selama kita bicara tentang orang belajar sendiri, sepertinya perpustakaan belum mendapat tempat. Ini hanya hebat kalau mengajar 2 jam itu, wah luar biasa. Ini tantangan Pak. Jadi bagaimana punya kebijakan ini agar misalnya minimal sekali kami sudah mensosialisasikan, boleh nggak para dosen meminta kepada anak mahasiswa membuat tugas dan selalu ada menuliskan daftar referensi. Pertama, aksesnya terhadap perpustakaan berbasis Indonesia One Set, IPUSNAS dan sebagainya. Ada juga Kastara ya, dan seterusnya. Tapi boleh juga pustakawan saya yang belum mampu menghadirkan apa yang dipenuhi. Saya tentu tidak bisa menutupi kalau saya ingin mengatakan Pak, kita perpustakaan dan pustakawan ini dituntut untuk mampu menggali potensi yang ada dan menyajikan. Jangan-jangan mereka yang dibutuhkan yang kita berikan jauh panggang dari api. Ini juga tantangan berat kita sama-sama ya. Jadi, nah coba kalau IPUSNAS Pak. IPUSNAS ini adalah prakarsa dari kami, tapi waktu awal menciptakannya itu memang kerjasama dengan konsultan, karena waktu itu pencairan dana untuk itu. Nah, ini IPUSNAS ini kami rancang, pernah kami ajukan ke Menpan sebagai inovasi, tapi waktu itu muncul nama Aksara Maya sebagai orang konsultan yang kita membayar anunya. Tapi semua murni aplikasi dari saya, dari kita, dari Perpustakaan Nasional, yaitu kita mengundang para penerbit. Ada satu buku yang pernah saya baca waktu saya masih mengajar di perpustakaan, itu di Jepang, ada namanya Tai Chi, membaca berdiri. Kalau di Jepang itu banyak buku terbaca, maka jumlah opla yang laku itu juga akan banyak. Karena itu di Jepang itu tidak ada buku dibungkus plastik. Kalau beda dengan Indonesia, mau dilihat daftar isinya nggak boleh. Siapa mau beli kalau nggak tahu daftar isinya kan? Tapi itu susah dirubah paradigma. Lalu kemudian kami mengundang penerbit ke sini. Waktu itu ada hadir sekitar 300 dan setuju. Saya bilang kita buat aplikasi. Saya beli bukunya Bapak 100 yang akan membaca sekaligus 100 orang. Kemudian orang yang ke 101 akan masuk daftar antri pada hari ketiga. Kita juga berikan limit sangat cepat 3 hari saja agar ada penggunaan efisiensi waktu. Dan yang kedua orang lain dapat kesempatan. Begitu orang Indonesia dapat antrian 300, dapat antrian jangankan 700, 600 dia udah beli. Dia pasti beli. Misalnya filosofi teras, misalnya bumi, misalnya bulan ya. Itu daftar antrinya saya lihat di aplikasi itu rata-rata di atas 1.000 sampai 15.000. Itu semua. Sehingga ketika 300 penerbit yang sudah gabung dengan kami survei dan menyampaikan bahwa ada kenaikan belanja buku cetak di atas 30% setelah teraplikasi di IPUSNAS, akhirnya semua mau. Semua mau gabung dari kita dan sekarang sudah hampir semua penerbit mau gabung dengan kita. Cuma memang sekali lagi aplikasi ini kan program IT itu singkat sekali waktunya. Tiba-tiba saja kemampuan
servernya tidak bisa mengakomodir sehingga selalu blank. Orang Indonesia juga tidak bisa menghadapi resiko karena sejak kecil kita diajarkan yang manis-manis, harus sukses bahagia. Enggak ada orang di Indonesia aja anaknya seperti Muhammad Ali, biar anak saya jatuh bangun ditinju agar dia menjadi kuat, enggak ada kan? Kalau perlu kita ajak anak kita culas, ya enggak? Dia melanggar enggak pakai SIM, suruh lawan polisinya, kan ajaran kita banyak yang tidak sesuai. Enggak ada orang di Indonesia yang ngajarin anaknya, terima kalau ada risiko, enggak ada. Tapi saya gitu. Kalau risiko harus kita hadapi gitu. Nah, kira-kira itu Pak. Saya harus menyampaikan kepada Bapak kira-kira apa yang menjadi misi kami. Sehingga Bapak bisa tahu bahwa paradigma kami semua di perpustakaan seperti itu sekarang. Tinggal kami butuh dukungan support dari Bapak untuk keluar dari kesulitan. Karena kami terjerat. Kami terikat pada keterbatasan. Semua teori-teori yang ideal kami sudah sampaikan, tapi jalannya tidak ada kecuali Bapak masukkan dalam regulasi. Sehingga teman-teman kami, terutama generasi milenial ini akan melanjutkan kepemimpinan kita itu bisa dimudahkan. Termasuk Bapak juga masih sangat muda, jadi ya pastinya di tangan Bapak akan sangat menentukan perubahan. Dan kita tidak boleh ragu untuk membela negara ini, atas nama negara ini. Semua fasilitas yang kita dimiliki harus balas dengan yang kita lakukan untuk merubah nasib bangsa kita. Karena bagaimana bangsa ini sangat kaya tapi tidak pernah bisa mensejahterakan rakyatnya. Ini salahnya di kita, bukan salahnya di siapa lagi. Boleh mengutip satu buku, tidak ada negara yang akan miskin kecuali negara itu salah urus. Boleh mengutip lagi Mahatma Gandhi, tak akan pernah kurang isi bumi untuk menghidupi berapa miliar pun penduduknya. Tapi dia tidak akan pernah cukup untuk menghidupi 2 orang serakah yang korupsi. Kira-kira gitu. Terima kasih. Oh iya. Baik Bapak Cahyo, kami undang untuk ke atas panggung Pak untuk menerima cenderamata dari Perpustakaan Nasional. Kami undang Pak Denny, Bu Ovi, Pak Joko diundang Bapak. Pak Nur Cahyo. Baik,